What's up guys, ketemu lagi bareng gue Rico dan kali ini gue berkesempatan untuk melihat Isuzu F-PCR. Wow, nah basic dari F-PCR ini adalah NLR 55 bus dan mobil ini dibanderol dengan harga miliaran rupiah. Penasaran nih, apa yang membuat mobil ini mahal? Nah, untuk itu jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, like dan share video ini karena kalian nanti akan mendapatkan konten-konten menarik dari seva.id. Penasaran kan? Yuk, daripada penasaran, kita langsung saja ngobrol-ngobrol dengan owner dari karoseri Ambulan Pintar Indonesia. Let's check it out! Halo Pak Imron. Yes. Widih, luar biasa. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ini Isuzu F Mobile Lab PCR ya. Ya, betul. Nah yang basicnya adalah NLR 55B, benar ya Pak ya? Betul. Bapak itu karoseri dari API ya Pak ya? Ya. Ambulan Pintar Indonesia. Betul. Nah kalau boleh tahu fokusnya kemana ya Pak tadi ya, karoseri tadi? Kita karoseri khusus di bidang kesehatan, mengerjakan ambulan-ambulan, mobil promkes, lab PCR, mobil dental, mobil donor darah, dan lain-lain yang berbau kesehatan. Oke, nah Pak, untuk pemilihan tadi, Mobile Lab PCR tadi, dari unit yang ada nih Isuzu F yang basicnya adalah NLR 55B. Ini termasuk nggak sih dalam kriteria mobil PCR sebenarnya? Ya, jadi kenapa kita Ambulan Pintar Indonesia memilih seperti ini, Isuzu Elf? Nah, dimensinya panjang, luas, ya kan? Terus bodinya kokoh. Ketika untuk interior kita isi, itu sangat memungkinkan untuk dijadikan mobil lab. Karena leluasa di dalam untuk beraktivitas. Seperti itu. Dan pemeriksaannya pun mudah. Betul. Nah kalau ini balik lagi Pak, ini harganya, ini sekarang udah miliaran berarti nih Pak ya? Betul. Karena basic dari Isuzu Elf tadi kan ratusan juta. Iya, betul. Sekarang udah jadi miliaran. Betul. Kenapa Pak bisa jadi miliaran? Dalam-dalamnya kita modif dengan alat-alat yang lumayan mahal, sehingga dari ratusan menjadi miliaran. Dan itulah kita combine seperti itu, Pak. Oh, seperti itu ya? Iya. Jadi harga seutuhnya ya? Harga seutuhnya baik miliaran. mobilnya dan Plus alatnya di peralatan dalamnya, betul. Alat PCR, labnya, segala macam, itu menjadi miliaran, Pak. Oke, nah kalau customer datang ke Bapak, Ya. dia beli mobil, mau jadi aja apa barang-barang emang disupport dari mereka sih Pak sebenarnya? Ada beberapa yang dia mau mobil dan labnya saja, PCR mereka sendiri yang beli. Ada yang mereka nggak mau pusing, ya udah Pak, saya satu paket. Oh, so far ini akan diproduksi berapa unit ya Pak ya? Ini akan diproduksi ratusan nanti Pak. Ratusan? Karena untuk seluruh Indonesia. Gitu. Oh gitu. Cuman tahap awal ini ada berapa unit yang di... Tahap awal sudah berjalan 3 Pak. Oke nih, nah saya dari basicnya Isuzu Elf-nya tadi, dari eksterior nih Pak, kira-kira apa yang dirubah Pak? Dari eksterior kita hanya tambahan lampu. Strobo? Nah, lampu strobo ini sama penambahan untuk di electrical. Perubahan arus. Jadi ada arus listrik yang kita masukkan ke dalam mobil. Perubahan dari arus mobil yang AC menjadi DC. Oke, Seperti jadi itu. Oh, jadi kalau dari eksterior itu perubahannya Pak ya? Betul. Karena kalau mobil ini mobile dan nanti dia misalnya berhenti di checkpointnya, Ya, berarti listrik yang digunakan ada dari listrik dari mobil satu, betul. dari genset satu, Betul. terus kemudian ada dari... Bisa dari listrik rumahan. Saya penasaran dengan yang miliaran yang ada di dalam nih Pak. Boleh Oke. kita lihat ke dalam kali Pak? Siap, baik, silakan. Nah, Pak Imron, ini kita udah di dalam kabinnya ya. Berarti ini labnya PCR, labnya tadi di sini ya, berarti ya. Betul. Nah, kira-kira apa aja nih Pak yang udah ditambahkan untuk melengkapi support dari mobil lab PCR tadi? Oke. Kenapa mobil lab PCR ini harganya begitu mahal? Ya. Yang pertama, alat mobile PCR-nya yang tepat di belakang Bapak nih. Ya. Ya. Ini lumayan harganya. Oh. Nah, dia ini sudah eman juga, miliaran juga. Nah, alat ini untuk merekam 10.000 data, 10.000 sampel yang di swab per hari.
Per hari ya Pak ya? Betul. Nah, satu swab itu bisa berapa jam? Berapa lama hasilnya Satu bisa keluar? swab itu hasilnya 1 jam. Apa lagi nih Pak? Nah, ini ada untuk Monitor? monitornya, ada printernya juga, nanti hasil labnya akan di-print, ya kan, hasilnya positif negatifnya kelihatan. Nah, terus ini kenapa ada TV? Ini TV ini berfungsi untuk pendaftar, Ya. itu dipanggil langsung di layar TV dengan data-data identitas dirinya, KTP. Oke. Jadi langsung terekod semua. Gitu. Seperti. Dan rencananya hasilnya tadi akan ditampilkan apa? Enggak, itu tidak ya? itu Oh. off the record dulu. Off the record ya? Ya, itu off the lebih record dulu. confidential berarti ya? Betul. Oh, Dan seperti kita itu. kan akan berhubungan dengan dinas kesehatan setempat yang pasti, dan dinas kesehatan akan terus memantau dan melaporkan ke Kementerian Kesehatan ataupun ke gugus tugas. Oke. Nah, ketika ada seseorang yang reaktif, nah Ah. itulah buru-buru untuk pencegahannya seperti apa. Tuh. Nah, untuk dari proses pembuatannya sendiri Pak, itu Ya. bagaimana Pak? Jadi ini basicnya adalah NLR 55B Isuzu Elf untuk minibus, Ya. microbus. Sebelumnya ada bangku di sini. Kita copot bangku, ya kan. Kita pasang lantai, kita rapihin semua. Kita mulai masuk ke lemari, ya kan, partisi lemari dulu. Oh, lemari, oke. Meja, lemari, barulah alat-alat ini bertahap sama kelistrikan. Nah, ketika sudah masuk semua, barulah kita mulai masuk ke akrilik. Ini paling terakhir masuknya. Oke. Kalau ini PCR ini dia sudah jadi, sudah portable, bentuk ukurannya pasti, udah tinggal taruh di ujung. Tapi ini kita sesuaikan dengan keadaan medan di jalan, kekuatannya, jadi ketebalannya juga beda. Nah, ada ketika kita mulai antrian, ya kan, untuk mengambil swabnya. Nah, itu ada 2 petugas di sini untuk khusus untuk pengambilan swab dan menganalisa di sini, ya kan. Nah, di sini adalah untuk pelaporan penginputan. Jadi petugas 3, 2 khusus swab, 1 untuk analisa. Analisa. Ya. Oh, berarti tetap pelakuan swabnya tetap dilakukan di luar Di ya? luar, betul. Tim medis yang ada di dalam. Betul, Dengan ada betul. beberapa ini ya Pak ya, glove. Ya, jadi ada glove, ada contaminate stuff untuk Sisaan. sisaan ya. Ah. Nah, terus ada namanya ini untuk HEPA filter penyaringnya. Jadi ada negative pressure di sini. Iya. Negative pressure-nya itu harus ada karena kan dia virus. Iya. Ya kan? Nah, kita pakai HEPA filter. HEPA filter itu dia akan menyaring virus 0,00 sekian mikron. Gitu. Nah, itulah yang akan disaring. Gitu. Dari hasil-hasil swab ada yang reaktif, ada yang tidak, kan beda-beda. Iya. Nah, tersaring di situ. Nah, itulah yang harus kita perhatikan nanti untuk penggantian HEPA filter selanjutnya. Oke. Seperti itu. Pak, selain PCR nih, apa sih yang mahal dari mobil ini Pak? Selain itu kan kita untuk ngedesain seperti ini nggak mudah ya. Iya. Kita perlu kehati-hatian tinggi. Terus semua ini barangnya portable, tapi harus kuat karena mobil itu bergerak terus. Iya. Ketika ada benturan-benturan kan barang-barang juga nggak nyaman kan. Nah, risiko kerusakan tinggi. Nah, itulah kita desain gimana caranya biar barang-barang di dalam itu awet. Oke. Ya kan, tidak banyak pergerakan gitu. Seperti itu. Nah, seperti kayak ini wastafel. Wastafel ini dia tidak disentuh. Tapi sistemnya elektrik. Sensor, Ya, sensor. Gitu. Semua seperti itu udah kita bikin sistem. Berarti ini salah satu spek mobil yang cukup ya berarti untuk dijadikan mobil lab PCR Ya, tadi. ini sangat cukup dan sangat recommended, Pak. Selain luas, lega, ya kan. Nah, yang kita jaga adalah kestabilan mobil. Oke. Nah, kita nyari mobil yang stabil itu susah, Pak. Ya kan, ketika posisi dia jalan rusak, ya kan dia tetap harus stabil barang-barangnya tuh. Nah, itu susah nyari yang seperti itu, Pak. Makanya nih Isuzu Elf memungkinkan untuk menjaga kestabilan barang yang mahal ini, Pak. Nah, Pak, untuk satu mobil lab PCR yang mobile ini butuh waktu berapa lama? Kalau untuk modif dari nol, kita butuh paling lama 1 bulan, Pak.
Paling lama 1 bulan Ya. buat satu mobil. Ya, untuk satu mobil karena detail-detailnya sangat rinci banget. Kita kebetulan di karoseri kita ada 7 line. Jadi kita bisa sekali pengerjaan langsung 7 mobil, Pak. Ada perlakuan berbeda nggak sih Pak ketika ngebangun PCR dengan ambulan biasa gitu? Ada perlakuan berbeda karena kalau membangun ambulan kita alat-alatnya semua sudah jadi. Oh, sudah di stok ya? Sudah di stok, sudah jadi, tinggal kita masukin plek selesai gitu. Nah, tapi kalau PCR itu tergantung permintaan user. Saya mau ininya di sini, ininya di sini, ininya di sini gitu. Stepnya. Nah, kadang pengajuan kita, gambar kita belum tentu disetujui dengan user. Nah, itulah user itu seperti apa kan? Mereka juga punya analisa labnya. Ya, flow kerjanya Ya, flow kan? kerja dia. Saya mau mulai dari sini nih, gitu. Oke, nah balik nih Pak, karena ini kan karena lagi pandemi seperti ini ya. Ada nggak sih Pak standar khususnya ini? Buat Untuk PCR standar itu? PCR kita untuk saat ini masih mengadopsi dari PCR yang punyanya BIN, Oke. punya BNPB. Ah. Kita masih mengadopsi dari mereka. Nah, untuk standar dari WHO-nya belum ada untuk saat ini ya. Oke. Nah, karena memang belum keluar standarisasi dari WHO. Jadi kita ngikutin standar dari BIN, dari BNPB, dari Kemenkes aja, gitu. Oke Pak, balik lagi nih. Selain tadi yang PCR dan mungkin desain itu yang bikin mahal, apalagi sih Pak part yang bikin mahal dari karoseri PCR ini sendiri? Alat satu ini dia lebih dari 1 M, Pak. Kayak apa namanya? Untuk vaksin, Pak. Ya. Nah, kita kan nyari vaksin yang bagus sekalian. Regennya, belum lagi untuk full box-nya. Nah, semua itu benar-benar harus yang bagus. Nah, dari satu mobil lab PCR ini, yang mobile ini, itu ketika sampai di user, berarti ini mobil tinggal berangkat aja ya? Semua alat-alat, kebutuhan, dan segala macamnya Sudah ada semua. sudah ada semua di sini? Betul, sudah ada semua. Oh, Dan yang oke. pasti sebelum jalan, kita kasih uji fungsi namanya, Pak. Kita kasih tahu ini fungsinya ini begini, ini pemakaiannya seperti ini. Nah, itulah mereka bisa meng-coaching lagi ke yang lain, gitu Pak. Kita kasih edukasi dulu di awal. Next project-nya nih Pak, next project. Dari mobile PCR lab ini, bentuknya akan sama seperti ini kah? Atau akan ada Enggak. berubah bentuk lagi Pak? Nanti next project-nya akan tetap seperti ini juga, tetap berjalan, dan ada yang lebih besar lagi versinya. Nah, kita pakai bus Isuzu yang 6 ban, gitu. Nah, di situ lebih komplit lagi alat-alatnya. Nah, sampai kita ada toolbox yang besar, itu untuk menyimpan vaksin nantinya. Jadi nantinya ke depannya kita nggak cuman untuk pemeriksaan swab, tapi kita nanti ke depannya untuk pendistribusian vaksin. Oke Pak Imron, terima kasih Oke, Pak atas ngobrol-ngobrolnya Pak ya. Sama-sama. Terima kasih juga sudah membantu Indonesia untuk menanggulangi COVID-19 ini. Ya. Semoga pandemi ini cepat berakhir. Amin, 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 amin. Oke, sukses terus Pak ya. Sukses terus, thank you. Nah, akhirnya terjawab juga kan kenapa mobil ini dibanderol dengan harga miliaran rupiah. Karena banyak sekali alat-alat medis yang mahal diaplikasikan di Isuzu Elf PCR NLR 55 Bus ini. Gua Riko pamit undur diri, jangan lupa saksikan konten-konten otomotif lainnya di seva.id.